Halo teman-teman saudara-saudari kelas automation. Kita lanjut ke tipe data selanjutnya yaitu adalah set. Ya, set itu tipe data yang punya karakteristik dia itu paling menyebalkan. Yang pertama itu dia tidak punya indeks. Sebenarnya masalahnya cuma satu, karena dia tidak punya indeks, dia unordered, jadi nggak ada urutannya ya. Jadi misalnya di sini ada set, nah dia pakai kurung kurawal ya, kurung kurawal dengan datanya ada tiga, di sini sama datanya. Dan karena dia tidak punya indeks, otomatis dia datanya nggak bisa diubah, teman-teman. Ya, datanya kalau udah gini-gini aja. Dan dia itu tidak bisa ada nilai duplikat. Jadi gimana mau ada nilai duplikat? Indeksinya nggak ada. Entar masalah duplikat nggak tahu nih. Peyemnya ada yang mana? Peyem indeks berapa? Ya, kayak gitu ya, karena nggak ada indexing. Mungkin ini akan sering jarang banget sih kita bakal ngelihat set, tapi ada kegunaannya juga teman-teman. Biasanya misalnya untuk menganalisa data, seandainya data itu ada duplikat atau tidak. Nah, kita pakai set. Kalau misalnya ada duplikat, dia bakal nempelin jadi satu. Misalnya ada duplikatnya itu si peyemnya nih ada dua gitu. Pas diubah ke set, si peyemnya itu kan jadi satu. Seperti itu ya. Ini kita coba dulu untuk tipe data set ini ya. Set, kita bikin file baru sets dengan .py. Oke, kita punya misalnya set saya gini ya. Sini ada pakai kurung awal ya. Di sini ada nilai ada 1, 3, 5, 7 gitu ya. Sama tipe datanya di dalamnya bisa bebas, nggak cuma integer tapi apapun bisa di dalam satu set gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau print gitu ya, print aja langsung setnya. Set saya kayak gini ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Oh, bentar, salah. Salah file, bukan tuple tapi pakai sets karena file baru ya. 1357. Seandainya kita paksa nih jadi 7777 gini ya, akan tetap 1357. Kalau misalnya tiganya ini kita bikin jadi tiga gini ya. 333 322222 222 gini, atau sini kok dua sih? Ini kita jadi dua ya. Ini pasti ditulisnya 1257 karena yang double-double akan diminimalisir sama sets. Jadi cuma ada satu biji. Kayak gitu. Ya, jadi nggak bisa tuh set double datanya kayak gini. Dan dia tidak bisa diganti. Ya, karena nggak ada indexingnya. Kita mau mengubah indexing gimana? Jadi kita paksa nih ya. Kita ambil set saya indeks kita misalnya kita langsung cetak aja indeks ke 0 gitu ya, indeks ke 0 seandainya ada indeks, seandainya nggak akan ada indeks sih karena memang jadi error. Jadi set itu objeknya not subscriptable, jadi nggak ada indexingnya. Jadi kalau kita paksa kayak gini nggak akan bisa juga. Ini fungsinya buat apa sih? Misalnya kita punya sini var satu var ya, dimana var itu datanya seperti ini. Terus misalnya kita mau tahu ada data yang double, kita mau minimalisir jadi data yang double. Teman-teman tinggal ubah aja si var yang baru adalah set, ubah ke set ke var yang dari var yang lama jadi var yang baru. Nah, ketika di print gitu ya, ini si var-nya, terus balikin lagi si var-nya ini jadi list lagi. Eh, sorry, misalnya ini gini ya, var itu misalnya list ya. Ini list nih, kalau list kan emang boleh nih double nih ya. Terus misalnya kalau kita print si ininya nih, si listnya. Nah, kan jadi gini nih. Terus, oh enggak bang, kita mau minimalisir yang double-double. Ya udah, kita ubah ke set. Kayak gitu, udah diubah di set, maka balikin lagi ke list gitu kan, list si var-nya. Maka list yang baru nantinya akan menjadi 1257. Seperti itu. Ya, gunanya set itu sebenarnya seperti itu. Kayak misalnya punya data yang double-double segala macam, dengan kita ubah jadi set yang double-double akan hilang tuh yang double-double. Jadi cuma satu data doang. Seperti itu gunanya sets. Nah, untuk set sendiri dia itu tuh ada ya kalau nggak salah bisa nambahin data. Ya, set itu bisa nambahin data. Kalau misalnya ini ya, var ini kita tambahin data pakai add bisa. Terus tambahin datanya apa? Misalnya nambahin datanya 10 gitu ya, maka nanti dia akan nambah. Itu juga dia juga bisa menghapus tapi pakai pop, teman-teman.
Popnya nggak bisa indeks, dia nggak bisa indexing, makanya yang dihapus itu akan yang paling belakang kayak gitu. Sorry, nggak paling depan, paling belakang ya, jadi bakal random sih ngapusnya karena dia tidak punya indexing. Gitu ya. Jadi itu untuk tipe data yang silakan coba-coba dulu, biar kalau sudah coba udah yakin kita bisa lanjut ke video berikutnya.